Let you go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's go. I love it. Let's roll. I love it. Let's roll. Air adalah sumber kehidupan dalam Islam dan sains. Dari mana air ini berasal? Apa yang dikatakan Al-Quran dan sains tentang hal ini? Jadi, lihatlah teman-teman, sains mengatakan bahwa air ini bukan berasal dari dunia kita, melainkan datang dari langit melalui meteoroid, dan hal ini dibuktikan oleh banyak penelitian geokimia. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, apa yang dikatakan Al-Quran kita tentang air ini? Apakah Al-Quran kita bahkan lebih maju dari sains? Jawabannya adalah iya. Apa yang baru saja diberitahukan sains kepada kita, Al-Quran telah memberitahukannya kepada kita 1400 tahun yang lalu. Allah berfirman dalam surah Al-Muminun, ayat 18, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami juga berkuasa untuk melenyapkannya. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. Tahukah Anda bahwa ada fakta ilmu biologi di dalam Al-Quran? Makhluk hidup tercipta dari air. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Air merupakan komponen utama dalam semua sel hidup dan protoplasma sel, tempat berlangsungnya proses kehidupan, terdiri dari 70 hingga 90% air. Selain itu, air juga penting untuk metabolisme dan sirkulasi. Jan Purkinje pada tahun 1893 menemukan protoplasma, sementara Hugo von Mohl menemukan bahwa protoplasma merupakan zat hidup utama dalam sel di tahun 1846. Lalu di abad 20-an, para ilmuwan modern menemukan bahwa protoplasma terdiri hingga 90% air. Dalam ilmu biologi, 70% tubuh manusia itu adalah air. Sel-sel yang hidup butuh air untuk bertahan hidup, bahkan bereproduksi. Bahkan, ilmuwan NASA mencari air di planet lain untuk mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Al-Quran adalah bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan modern kini membuktikan bahwa air merupakan komponen utama di setiap makhluk hidup. Tubuh manusia misalnya terdiri dari sekitar 70% air. Sel-sel yang membentuk tubuh kita membutuhkan air untuk menjalankan berbagai reaksi kimia yang esensial bagi kehidupan. Demikian pula tumbuhan dan hewan bergantung pada air untuk pertumbuhan dan metabolisme. Keajaiban ini menunjukkan betapa sempurnanya ciptaan Allah yang telah mengungkapkan rahasia kehidupan jauh sebelum sains modern menemukan fakta-faktanya. Bukankah ini luar biasa? Ikutin terus video terbarunya agar kita terus terinspirasi oleh keajaiban ilmiah dalam Al-Quran.